kembali bersama dengan kami dalam Coffee Talk. Dokter, kita lanjut ya. Saya pengen tanya dokter, bagaimana peran RSJ dalam mengedukasi masyarakat agar gangguan jiwa ini tidak menjadi pandemi berikutnya setelah pandemi COVID-19 reda? Ya, peran RSJ, peran rumah sakit jiwa ya terutama ya, supaya meminimalisir dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap masalah kesehatan kejiwaan. Sudah beberapa kali saya juga udah pernah ikut ya, itu di rumah sakit jiwa seringkali diadakan pemberian informasi. Pemberian informasi. Yang pertama adalah melalui pamflet-pamflet di rumah sakit jiwa itu sendiri. Yang kedua, melalui penyuluhan-penyuluhan terhadap para pasien dan keluarga pasien yang datang berobat, yang mengantarkan keluarga untuk berobat ke rumah sakit jiwa. Kemudian juga melalui web kami juga sudah banyak memberikan informasi mengenai apa itu COVID misalnya, bagaimana dampak COVID terhadap seseorang ataupun kaitannya dengan gangguan kejiwaan. Jadi memang kalau dari rumah sakit jiwa sendiri mungkin kalau bergerak ke arah luar itu mungkin belum terlalu banyak, tapi langkah-langkah yang sudah dilakukan memang sudah cukup bagi rumah sakit jiwa atau bagi pelayanan di rumah sakit jiwa itu. Saat ini banyak sekali pembatasan dokter. Kebiasaan baru memberikan nuansa yang baru juga bagi kita semua. Bagaimana saran dokter kepada seluruh masyarakat, termasuk bagi mereka yang mencari nafkah, yang sekarang juga banyak aturan-aturan baru, pembatasan baru. Bagaimana kiat-kiatnya supaya semua kalangan bisa beradaptasi dengan hal tersebut? Yang pertama itu tadi ya, balik lagi ke informasi, balik lagi ke pemikiran kita bahwa memang ini kita berada di satu masa di mana hal ini mengakibatkan kita harus menjalani perubahan gitu. Nah, perubahan ini disebabkan karena apa? Yaitu kita harus memahami hal itu dulu. Jadi peningkatan informasi mengenai COVID-19 secara resmi itu perlu perlu disebarluaskan gitu, sehingga semua orang memahami bahwa karena hal ini terjadi perubahan terhadap hal ini. Yang kedua, semua orang harus belajar untuk menerima perubahan tersebut. Tidak perlu terburu-buru untuk melakukannya. Tidak semua orang mampu, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Jadi perlahan-lahan semua orang harus bisa menerima perubahan tersebut. Yang perlu dilakukan adalah tetap rileks, aktivitas seperti biasa, jaga kewaspadaan, ikutin protokol kesehatan, ya semuanya akan berlangsung seperti biasa. Memang ada dampak-dampak yang tidak bisa kita hindari, tetapi kalau kita ngomongin tentang aktivitas pekerjaan, segala sesuatu masih memungkinkan. Selama yaitu tadi rileks, gizi dijaga, olahraga cukup, protokol kesehatan diikutin. Dokter, apa saja sih kegiatan yang sangat efektif bagi kita untuk meningkatkan imun mental nih dok? Jangan hanya imun fisik tapi juga imun mental dok. Ya. Supaya jangan sampai tergelincir pada gangguan jiwa. Oke, nah banyak ya yang bisa kita lakukan ya mengenai peningkatan terhadap meningkatkan imun pada kejiwaan kita, pada mental kita. Yang pertama tadi balik lagi ke di dalam tubuh yang sehat, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Berolahraga. Ya. Tubuh yang sehat itu akan menghasilkan jiwa yang sehat juga, itu benar. Ya, dengan tubuh yang sehat, tidur yang cukup, kemudian juga intinya di dalam tubuh yang sehat, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, nantinya otak akan mampu bekerja dengan sebagaimana mestinya. Seperti sehari-hari kita sebelum ada COVID ini. Yang tadinya kita mungkin ketakutan kalau otak kita bisa bekerja secara maksimal, tentunya kemampuan otak untuk mengatasi ketakutan tersebut sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita akan menjadikan COVID ini walaupun ada ketakutan seperti masalah harian-harian tertentu seperti sebelumnya gitu. Terus yang kedua, banyak berinteraksi dengan orang lain. Ya memang ada pembatasan benar. Tetapi teknologi juga semakin berkembang gitu. Tadi kita udah sempat ngomongin tentang usia lanjut, dukungan sosial. Nah ini ya, jangan kita mengisolir diri kita sendiri. Kita harus tetap melakukan interaksi. Bisa dengan cara misalnya ya video call, kalau memang jauh. Kalau memang dekat,
kita bisa ketemu kok. Tapi ya ada protokol kesehatan yang harus dijaga. Jadi jangan berpikir terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain, tidak. Gitu. Tetap ada kesempatan untuk berinteraksi. Jadi yang pertama adalah berolahraga cukup, makan yang cukup, tidur yang cukup. Kemudian yang kedua adalah tetap berinteraksi. Yang ketiga, jangan membiarkan diri terhanyut di dalam informasi-informasi yang menghanyutkan. Informasi-informasi yang tidak baik, yang tidak benar mengenai COVID-19. Memang menakutkan, tetapi bukan berarti tidak bisa dihadapi. Kita harus memilih informasi-informasi tersebut, gitu. Baik. Ya. Dokter, selama ini kita lihat bahwa kesehatan fisik memang didukung penuh ya oleh pemerintah. Kalau kesehatan mental bagaimana, Dok? Adakah dukungan-dukungan khusus dari pemerintah, terutama selama masa pandemi ini? Kalau kita ngomong sepertinya hanya masalah fisik, hanya gangguan fisik yang benar-benar difokuskan oleh pemerintah, saya rasa sih kurang tepat juga ya. Soalnya dari apa yang sudah yang sudah disebutkan, untuk pelayanan terhadap kesehatan jiwa sendiri di Indonesia, itu sejak dari awal sampai sekarang sudah semakin banyak peningkatannya. Itu. Jadi kalau memang kita berbicara mengenai dukungan terhadap gangguan kejiwaan, sudah cukup banyak yang diusahakan oleh pemerintah. Itu. Apalagi berkaitan dengan COVID-19 ini. Sudah cukup banyak kebijakan-kebijakan yang dicoba yang membantu agar dampak kejiwaan dari COVID ini itu tidak menjadi yang berikutnya, gelombang pandemi yang berikutnya. Gitu. Ya, baik. Dokter, kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya dalam Coffee Talk kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Maka keduanya temali dan harus dijaga selama masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.